tapi kemungkinan mungkin saya akan menyampaikan garis besar aturan untuk praktikum saja sore nanti. Dan hari ini kita mulai di RPS mungkin sebentar saja ya, nggak sampai full jamnya. Nanti yang penting adik-adik dapat gambaran seperti apa sih kuliah kita ke depannya untuk kimia farmasi. Oke, saya share konten dulu. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Jadi mata kuliah kita itu adalah tentang kimia farmasi judulnya, kemudian tanggal berapa kemarin kita ya, tanggal 7 ya harusnya ya. Oke, adapun mata kuliah prasyaratnya untuk analisis kimia farmasi di sini adalah ilmu-ilmu dasar farmasi, kimia, kemudian kimia organik, biokimia, dan metode pemisahan. Apakah adik-adik sudah dapat semua mata kuliah ini? Ada yang belum mengikuti mata kuliah tersebut? Halo? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, adapun tim pengampunya untuk mata kuliah untuk kakak kimia farmasi ya. Jadi kita biasanya memang selalu lengkap berempat, ada saya, Bu Linda, Prof. Gelgel, dan Bu Nova ya. KPS kita yang baru, Pak Indra, kemudian TPPM-nya ada saya. Nah, untuk CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada berapa ya? Kita lihat di sini. Jadi untuk sikapnya itu ada 4 sikap. Ada S5. Saat Ibu menyala, Ibu. Iya, oh ya, Rizky udah hadir ya? Sudah hadir, Ibu. Tadi ada kendala duduk kelasnya. Oke, jadi hadir semua ya. Terima kasih, Ibu. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk sikap yang kelima yaitu sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Nah, di sini untuk sikap itu kan untuk CPL yang dibebankan pada mata kuliah mungkin itu ada beberapa yang mirip ya antara mata kuliah yang satu dengan mata kuliah yang lain, tetapi kan fokusnya berbeda-beda. Nah, di sini dari semua CPL sikap yang dibebankan kita untuk mata kuliah ini itu ada S5, S6, 8, dan 9. Jadi bagaimana kalian bisa menghargai perbedaan pendapat, kemudian temuan dari orang lain. Jadi di sini sangat penting sekali ditekankan baik itu ini juga ya. Mungkin ini enggak secara langsung dijelaskan pada mata kuliah, tapi secara eksplisit. Jadi ketika kalian melaksanakan kuliah ini diharapkan kalian dapat menerapkan sikap-sikap tersebut. Salah satu contohnya misalnya seperti ini, kalian praktikum kan, ada praktikum kimia farmasi. Nah, bagaimana sih kalian bisa menghargai data yang diperoleh oleh teman kalian? Kemudian kalau misalnya kalian ingin menanyakan pembahasan dengan temannya, bisa kalian diskusikan bersama. Oh, aku menemukan datanya seperti ini loh, menurut literatur A atau menurut jurnal A dia menyatakan seperti ini. Jadi jangan copy paste, itu merupakan salah satu nilai sikap yang sudah tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua ada S6. Jadi bagaimana kalian bisa bekerja sama, memiliki kepekaan sosial dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Jadi di sini kalian mungkin tugasnya nanti sebagian besar itu berkelompok ya. Jadi diharapkan bagaimana kalian dapat bekerja sama dengan teman-teman adik-adik. Kemudian bagaimana kalian bisa memahami lingkungan sekeliling kalian. Bagaimana kalian bisa peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitar adik-adik. Seperti misalnya kalau misalnya kalian praktikum di laboratorium ya contohnya. Sekarang kalian praktikum, biasanya itu kita tiap minggu selalu ada shift-shiftan ya yang membersihkan tugas kebersihan. Jadi setelah praktikum ada yang jaga kebersihan. Tapi misalnya adik-adik itu setelah kalian selesai bekerja, kalian main tinggalin aja labnya tanpa kalian membersihkan meja kalian. Itu merupakan salah satu sikap yang tidak tidak menghargai lingkungan, tidak menghargai teman kalian seperti itu. Jadi jagalah kebersihan
yang apa namanya, yang seharusnya kalian terapkan sikap tersebut baik untuk semua kelompok seperti itu. Kemudian ada sikap menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan kefarmasian. Nah, ini merupakan salah satu poin juga ya biasanya yang sering, mungkin saya sudah sering bilang, mungkin di praktikum sebelumnya. Jadi salah satu contohnya di sini prakteknya, karena di sini lebih ke sikap, jadi lebih ke praktek. Kalau kuliah kan kita lebih ke teoritis. Jadi kalau di sikapnya mungkin kita bisa menilai saat kalian ada presentasi tugas. Kemudian kalau praktikum mungkin lebih terlihat di sana. Jadi bagaimana kalian bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan kefarmasian? Contohnya sederhananya ketika kalian membuat suatu laporan praktikum. Maaf sebelumnya suara saya jelas terdengar ya? Jelas Ibu. Oke. Jelas, Bu. Iya, ya. Kemudian misalnya kalian buat laporan praktikum di situ, kalian melakukan perhitungan atau misalnya biasanya kita kalau di lab itu setiap kegiatan yang kalian lakukan, setiap data yang kalian peroleh itu kalian mintakan ACC baik ke dosen ataupun asisten dosen yang mendampingi saat adik-adik praktikum. Kemudian ketika kalian membuat laporan, itu contoh sederhananya ini di ujian OSCE ya biasanya ya. Kemarin kan adik-adik juga sudah ujian OSCE untuk praktikum metode pemisahan ya rasanya. Nah, di situ jadi bagaimana kalian bisa bertanggung jawab terhadap pekerjaan kefarmasian kalian. Di sini ditunjukkan dengan kalian berani mencantumkan nama dan tanda tangan kalian. Itu menunjukkan bahwa kalian berani bertanggung jawab terhadap data yang sudah kalian tuliskan, kemudian hasil dan pengolahan data yang kalian laporkan. Apakah dia memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Itu contoh sederhananya. Kemudian ada nilai P1, ada KU dan KK ya, keterampilan umum dan keterampilan khusus pengetahuannya di sini. Jadi untuk pengetahuan yaitu mengimplementasikan ilmu kefarmasian, metode dan teknologi farmasi, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, farmasi praktis, serta prinsip epidemiologi berbasis pengobatan berbasis bukti. Mungkin di sini kalau ada dilihat agak kalau dilihat dari judul mata kuliahnya dengan P-nya itu, tapi di sini yang diambil itu adalah bagian mengimplementasikan ilmu kefarmasian yang kalian miliki, kemudian metode dan teknologi farmasi. Nah, bagaimana metode-metode dalam farmasi itu kan juga berkaitan dengan analisis farmasinya ya, bagaimana kalian melakukan suatu analisis di situ. Jadi kalian harus dapat mengetahui konsep basicnya. Ketika kalian sekarang punya obat, untuk obat itu dapat digunakan di pharmaceutical care ataupun di farmasi praktis, itu kan dia harus memenuhi persyaratan kualitas mutu yang dipersyaratkan. Seperti itu salah satu contohnya. Kemudian ada keterampilan umumnya ada 6 ya di sini ya. Jadi menerapkan pemikiran kritis, logis, sistematis, dan inovatif. Jadi setiap selama kalian mengikuti kuliahan ini, nanti setelah selesai kalian diharapkan dapat memiliki pemikiran yang logis, kritis, sistematis. Oh, kenapa sih hasilnya bisa begini? Kenapa hasilnya berbeda? Kenapa angka yang saya peroleh itu sangat rendah atau misalnya sangat tinggi? Misalnya kadar apa ya? Di sini kita antasida ya nanti ya, antasida tablet sediaannya, kemudian ada apalagi aspirin ya untuk penetapan kadar vitamin C juga. Jadi di sini misalnya vitamin C-nya kadarnya 50 mg seperti itu. Kenapa sih kadar yang saya dapatkan ternyata bisa 100 mg ataukah mungkin 60 mg atau mungkin yang dapatnya itu ada yang 10 mg. Apa yang menyebabkan faktor-faktor apa? Jadi di situ kalian diharapkan dapat berpikir kritis, logis, dan sistematis. Bagaimana kalian bisa mencari ilmu-ilmu baik dari jurnal maupun dari literatur kalian terapkan itu sesuai dengan topik kalian. Kemudian kalian menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur ya. Jadi bagaimana kalian bisa bekerja secara mandiri, bermutu, dan terukur. Jadi contohnya kalian kalau misalnya praktikum kalian membuat logbook ya di situ ya. Jadi di setiap logbook itu kalian mencatat setiap hal yang akan kalian kerjakan, apa yang akan kalian kerjakan kalian catat, apa yang sudah kalian kerjakan kalian catat. Jadi begitu ya. Jadi kalian catat apa yang kalian kerjakan dan hasilnya juga dicatat. Kemudian mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kefarmasian. Hasil analisis informasi dan data. Jadi setelah kalian dapat datanya, bagaimana kalian menganalisisnya, kemudian bagaimana kalian mengambil keputusan berkaitan dengan masalah. Misalnya dia di situ mengalami masalah apa ya?
kelarutan, misalnya dia nggak larut dalam pelarut A. Bagaimana sekarang kalian bisa mencari solusi yang sesuai. Kemudian ada bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi evaluasi terhadap pekerjaan yang ditugaskan pada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Misalnya di sini bagaimana kalian bisa mungkin secara giliran nanti menjadi ketua kelompok seperti itu. Jadi misalnya untuk praktikum atau misalnya satu orang aja boleh, atau misalnya nanti dibantu dengan kan anggotanya misalnya kalian nanti berlima, jadi satu nanti untuk topik 1, topik 2, topik 3. Jadi belajar kalian bagaimana mengelola atau memanage teman kalian sendiri. Kemudian mendokumentasikan, ya wajib menyimpan, mengamankan, menentukan kembali. Jadi bagaimana kalian nanti mendokumentasikan setiap data yang kalian peroleh, kemudian bagaimana kalian menemukan kembali data tersebut. Dan mencegah plagiasi ini penting ya, jadi jangan sampai terjadi plagiarisme. Sekarang ada aplikasi sih ya, kalau misalnya kalian menulis suatu tulisan itu bisa dicek dengan Turnitin. Jadi kelihatan di situ berapa persen sih kalian kemiripannya dengan tulisan orang lain. Nah, akan muncul di sana dia di sistem tersebut, oh ini mirip dengan apa namanya, tulisan A sekian persen bagian ininya begitu. Jadi akan muncul dia pustakanya langsung di bawahnya. Jadi itu bisa diatasi dengan cara kalian memparafrasekan kalimatnya. Kemudian selain itu juga kalau memang kalian mengambil dari jurnal tersebut suatu teori misalnya atau dari literatur tersebut, kalian wajib mencantumkan apa? Apa yang wajib kalian cantumkan? Catatan kaki mungkin. Ya, catatan kakinya. Ya, jadi kalian ngutipnya dari mana, pustakanya juga dicantumkan. Kemudian untuk keterampilan khusus, kalian mampu memahami prinsip penjaminan mutu dan riset di tempat kerja ya, nanti ini untuk di praktikumnya. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah ya. Jadi di sini nanti akan membahas hal-hal yang terkait dengan teknik dan metodologi untuk menghasilkan berbagai informasi kualitatif dan kuantitatif terkait struktur suatu zat, yaitu memahami konsep dasar kimia farmasi ya. Jadi ada analisis kualitatifnya dan kuantitatifnya. Nanti mungkin dengan kualitatifnya dengan Prof. Gel-Gel ya setelah UTS. Nanti saya perlihatkan judulnya. Kemudian bagaimana kalian memahami prinsip-prinsip reaksi redoks dan keseimbangan ion, kemudian reaksi transfer elektron dan keseimbangan redoks, kemudian memahami analisis kualitatif ion anorganik, kemudian memahami metode analisis volumetri, titrasi asam basa, pengendapan. Jadi ada berbagai metode titrasi ya, ada kompleksometri, redoks, dan analisis gravimetri. Ini merupakan topik-topik yang akan kita bahas setiap minggunya. Jadi ada 1 minggu pertemuan khusus membahas satu topik. Oke. Ini untuk CPMK-nya ya. Jadi ada 4 CPMK. Jadi di sini kalian diharapkan mampu menguasai teori, metode analisis organik dan anorganik, kemudian mengorganisasikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kimia farmasi dan mengkomunikasikannya secara efektif pada individu. Kemudian kalian bisa mengaplikasikan ya. Jadi kalian bagaimana kalian mencari informasi berkaitan dengan suatu prosedur, kemudian konsep metode analisis untuk organik dan anorganik pada penjaminan mutu sediaan farmasi. Kemudian bagaimana kalian melakukan pekerjaan di laboratorium sesuai dengan prinsip dari K3 ya, keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian di sini kalian dapat menelusuri, menganalisis secara kritis masalah yang berkaitan dengan analisis dalam bidang kefarmasian, mampu mengevaluasi dan mengelola pembelajaran diri sendiri dalam upaya meningkatkan kemampuan pekerjaan teknis kefarmasian. Adapun bahan kajian yang akan kita bahas di sini ada 7 topik ya. Jadi ada konsep dasar kimia farmasi, kemudian definisi dan ruang lingkup kimia farmasi, kemudian analisis organik dan anorganik, GLP, kemudian sifat fisikokimia, molekul obat, campuran senyawa unsur, kemudian kimia asam basa, keseimbangan kimia, kemudian metode analisa baik itu volumetri dan metode analisa kimia lainnya. Nah, ini untuk minggu pertama, jadi kita membahas tentang RPS. Di sini indikatornya adalah bagaimana kalian memahami RPS kimia farmasi. Ini konsep dasarnya, kemudian nanti akan ada pendahuluan sedikit dari saya ya untuk kuliah kimia farmasi ini. Jadi nanti di sini khususnya untuk kimia farmasi
karena kemarin terakhir itu informasi hari Senin ya, tanggal 7 sore, rasanya itu di-share informasinya oleh Pak Indra di grup bahwa untuk sementara kegiatan pertemuan tatap muka itu ditiadakan. Jadi full online karena melihat situasi seperti sekarang ini. Jadi untuk perkuliahan sementara kita sepakati itu full online ya. Jadi adik-adik kalau dilihat, bentar saya masuk ke jadwalnya, untuk praktikum juga berarti akan dilaksanakan secara online. Nanti mungkin teknisnya biasanya kita kan ada diskusi, kemudian praktikum, diskusi, praktikum, diskusi, praktikum. Tapi karena ini praktikumnya tidak bisa dilaksanakan secara offline, mungkin secara online. Tapi kemarin rencananya dari analisis itu memang sudah merencanakan, mungkin akan kita praktikumkan offline satu topik, tetapi karena situasi seperti sekarang mungkin nggak bisa dilakukan di awal ya, mungkin nanti akan dilakukan di akhir. Nanti saya coba geser pertemuannya ke pertemuan yang terakhir untuk yang dilaksanakan secara offline. Ya, jadi secara umum sebenarnya dari minggu pertama sampai minggu kita ada 16 pertemuan ya, kurang lebih kegiatannya sama. Jadi kalian belajar mandiri, kemudian berlatih mencari studi literatur dan rujukan, kemudian kita diskusi di kelas, kemudian kita ada pemaparan dan ada tanya jawab diskusi nanti seperti itu ya. Jadi ada 4 dosen pengampun nanti akan yang mengisi mata kuliah ini. Kemudian nanti mungkin akan digunakan untuk literatur di sini ada di bawahnya, nanti coba saya lihat. Untuk perkuliahan nanti mungkin akan ada diisi dengan kuis untuk penilaiannya, kemudian akan ada UTS, ada UAS, kemudian akan ada nilai tugas ya. Nanti disesuaikan dengan masing-masing dosen pengampunya. Kalau dari saya pasti akan ada tugas. Nanti teknisnya seperti apa kita bicarakan lagi saat kuliah ya. Oke, jadi itu dulu sampai di sini. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan lagi? Apakah sudah jelas, Adik? Belum ada, Ibu. Oke, Sudah terima jelas, Ibu. kasih. Ya, saya ininya langsung ke belakang dulu ya. Ya ini. Jadi nanti saya untuk topik-topik tiap pertemuannya nanti kita lihat di jadwal biar lebih singkat ya. Nah, di sini untuk penilaiannya itu ada penilaian tugas, kemudian forum diskusi online itu ada 25% dan tugasnya. Kemudian ada kuis 10% di sini poinnya, nanti tergantung dari dosennya ya. Kemudian ada UTS 20% dan UAS 20%. Sudah ya? Sudah 100% ya? Untuk penilaian ini kira-kira ada yang bermasalah? Untuk grading skill-nya sama ya kayaknya untuk semua mata kuliah. Jadi A itu 80 sampai 100. E-nya kurang dari 45. Untuk yang ini bagaimana? Apakah ada yang mau mengusulkan pendapat? Pas? Sugi? Cinta Amara? Mungkin bisa mewakili temannya. Terima kasih atas yang sudah menjawab di kolom chat ya. Bagaimana Sugi dan Cinta? Bisa saya lanjutkan? Oke. Bisa dilanjutkan, Ibu. Oke ya. Ini untuk daftar pustaka yang bisa adik-adik gunakan nantinya. Tapi kalau bisa kalian pakai pustaka-pustaka yang terbaru apapun itu boleh ya. Kalau bisa yang 5 tahun terakhir yang terbaru di sini mungkin pustaka yang saya cantumkan agak lama ya. Oke, itu saja. Nanti mungkin untuk di kontrak kuliah saya minta tanda tangan adik-adik. Apa namanya? Formanya ya. Saya lanjut dulu ke jadwal ya. Ya, ini untuk pendahuluannya hari ini ya. Tadi tuh saya mikirnya kuliahnya ada dibagi menjadi 2, tapi rasanya sesuai jadwal Senin aja ya. Senin 2 kelas.